Nah, itu. Jadi konsepnya itu enterprising government. Mengentrepreneur-kan, mewirausahakan pemerintah. Dalam tanda kutip harus dipelajari lagi apa itu arti mewirausahakan, kalau enggak salah arah. Nah ini, jadi kalau kita berbicara masalah apa sih BLUD secara aturan, ya itu sebuah sistem yang diterapkan ke suatu lembaga pemerintah di daerah atau lembaga teknisnya, itu yang memberikan, khususnya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, itu diberi fleksibilitas. Berarti yang langsung ke masyarakat itu ya Pak? Ya harus ada yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Kalau nggak ada nggak bisa. Harus bersinggungan dengan masyarakat, diberi namanya fleksibilitas. Fleksibilitas itu apa toh? Ya dikecualikan. Dikecualikan? Ya. Itu seperti apa Pak? Anda Mas Musa misalnya ke jalan nih, di mana itu jalan Jogja yang ada overburden. Tahu overburden dilarang masuk ya? Dilarang masuk ya. Nah, itu kalau ada tanda dilarang masuk, semua kendaraan, motor, roda 1, roda 2, roda 3, roda 4, nggak boleh ya lewat situ. Betul. Nah, tapi ditulis di situ, kecuali roda 2. Oh, pengecualiannya ya Pak? Ada kecuali di situ. Baik. Berarti kalau naik motor, roda 2, artinya boleh masuk ke situ? Dikecualikan. Dikecualikan, betul. Masuk kan. Tapi kalau Mas Musa lewat situ bawa roda 2, ada tulisannya dikecuali roda 2, berani nggak? Berani nggak? Seharusnya karena ada dikecualikan. Sudah. Nah itu maksudnya, itu simpelnya kayak gitu, dikecualikan dari apa? Dari ketentuan aturan yang umum. Kan aturan itu banyak sekali, saya sudah sebutkan dari undang-undang, PP, Perpres, Permen, Perda. Nah itu kalau dibilang layanan yang memberikan layanan masyarakat langsung menerapkan BLUD, maka dikecualikan. Bahasa gampangnya itu boleh melanggar aturan yang ada. Gitu. Boleh melanggar ya Pak ya? Iya, artinya orang bisa menafsirkan, bisa melanggar nih. Tapi ya, dengan melanggar itu, jadi fleksibel. Itu maknanya. Jadi, tapi kita harus dalami lebih dalam lagi arti melanggar. Karena di Indonesia negara hukum nggak boleh melanggar. Betul Pak. Tetap harus mengikuti aturan yang ada, nggak bisa melanggar. Jadi dikecualikan itu harus jelas. Contoh kalau nggak jelas masih terjadi kebingungan, misalnya tadi katanya dikecualikan masuk roda 2, Mas Musa ke sana bawa motor, di sana bisa dihentikan penegak hukum, APH, aparat penegak hukum. Kok lewat sini kan nggak boleh nih, lewat sini ditutup kok. Nah, kita pergilah, di situ kan tulisannya roda 2, padahal saya kan bawa motor, ini rodanya 2 Bapak. Roda 2 yang dimaksud itu adalah kendaraan tidak bermotor. Kenapa Anda bermotor masuk di sini? Debat di situ. Baik. Masih bisa tergalang pelanggaran. Nah, tentunya penegak hukum akan istilahnya yang lebih mengerti hukum yang akan berbicara seperti itu. Anda tetap melanggar. Maka dari itu yang dimaksud itu harus jelas. Roda 2 itu apa? Ya seperti apa gitu ya Pak ya? Maka harus dituangkan dalam sebuah aturan khusus, gitu loh. Jadi enggak terus nabraki aturan, enggak ada ceritanya. Begitu BLUD saya pikir bisa nabraki aturan, enggak ngikutin aturan ini. Wah. Bisa. Harus ada aturan, buat aturan. Nah, di situ loh poin fleksibilitas. Jadi makanya namanya juga BLUD, kalau dicepetin kan belut. Iya. Licin, memang licin. Kalau ikan belut ya Pak maksudnya. Salah penggunaan ya akan bisa salah. Maka kalau mengikuti podcast kita ini harus diikuti terus. Kalau nggak diikutin ya nanti cuma sekilas, mau wirausahakan pemerintah, langsung ketemu orang, BLUD itu adalah mewirausahakan pemerintah. Wah, kacau nanti. Iya betul. Nanti kata siapa itu? Kata Pak Tito. Padahal hanya sepenggal saja ya Pak ya, tidak fleksibel. Gitu. Fleksibel adalah pengecualian. Berarti boleh nabrak aturan. Wah, sikat. Semuanya disikat. Karena mindsetnya boleh gitu ya. Harus dipahami lagi fleksibilitas BLUD dalam hal
pelayanan kepada masyarakat diberi fleksibilitas, di mana pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Artinya ya buat aturan khusus nanti untuk menjalankan atau mengecualikan si aturan tersebut. Berarti Kalau ada dalam peraturan lainnya gitu ya, bahasa hukumnya itu namanya adalah lex specialis, lex generalis. Oh iya. Lex specialis, lex generalis itu lex specialis dikurat lagi generalis. Artinya aturan khusus mengecualikan aturan umum. Jadi bukan gitu, melanggar aturan, tapi fleksibilitasnya Anda boleh buat aturan sendiri untuk tidak mengikuti aturan yang umum. Umum itu artinya seluruh perangkat daerah harus mengikuti aturan A misalnya. Karena dia BLUD, maka dia boleh fleksibilitasnya bisa membuat aturan untuk tidak mengikuti aturan ini. Nah, itu. Jadi fleksibilitas untuk apa? Untuk meningkatkan pelayanan, untuk mempercepat pelayanan. Kenapa mempercepat pelayanan? Nah, panjang ini bisa 2 hari nanti kita. Jadi mempercepat pelayanan karena apa? Karena mekanisme keuangan daerah itu secara birokrat sudah diatur secara detail. Jadi tidak bisa secepat entrepreneur lah, karena harus mengikuti birokrasi. Nah, banyak. Saya ambil satu contoh aja. Misalnya di awal tahun nih, awal tahun itu berarti Januari kita ngomong yang paling gampang rumah sakit lah atau puskesmas. Januari puskesmas masyarakat harus melayani masyarakat, kan langsung tuh ada yang datang berobat, jebret. Nah, anggaran keuangan negara itu anggaran disahkan di akhir tahun, APBD ya, akan akhir tahun sudah disahkan, nanti akan ada ya istilahnya pencairan dana ke daerah masing-masing itu di atas bulan Januari lah. Oh, berarti Februari, Maret gitu ya Pak ya? Gampangnya Januari itu mereka tidak punya uang karena dikembalikan ke negara. Padahal makan minum harus beli makan minum pasien. Oh, ada biaya di situ ya Pak ya? Ada biaya. Siapa yang biayai? Nah, betul. Karena nggak ada anggaran sebutannya kan. Karena uangnya harus dikembalikan negara, mekanisme keuangan negara kan ya dari pusat turun sampai Februari atau Maret lah baru terdistribusikan, karena kan keuangan ya tersentral kan distribusikan. Nah, sementara Januari butuh melayani orang. Ya, butuh biaya di situ. Butuh biaya di situ. Gimana caranya? Akhirnya ya masuk pasiennya suruh pulang, kan nggak mungkin. Nah, itu jadi hambatan. Itu salah satu contoh. Nanti masih banyak lagi hal-hal yang lain yang istilahnya untuk melayani masyarakat tapi terhambat masalah birokrasi. Maka dari itu butuh fleksibilitas. Sistem yang lebih fleksibel gitu ya Pak ya. Karena masyarakat ya, apalagi kalau di kesehatan berhubungan dengan nyawa manusia. Lambat dikit bisa berisiko tinggi di situ. Ikut B. Nah, itu makanya ya sampai sekarang istilahnya dulu ya dikatakan pemerintah itu kenapa kok berbelit-belit, karena birokrasi. Nah, itu intinya. Nah, sampai di sini dulu ini. Karena sistemnya gitu ya Pak ya. Iya. Jadi memang membutuhkan sistem yang lebih fleksibel dalam hal untuk karena muncul biaya di awal tahun seperti itu ya Pak, biaya awal tahun, kemudian juga nanti ada biaya-biaya yang tidak terduga untuk apalagi untuk UPT yang kesehatan rumah sakit atau puskesmas. Jadi memang ya itu intinya itu bagaimana meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat untuk dari sisi kinerja keuangan supaya cepat, nggak terlalu lama. Nah, itulah yang dimaksud apa sih BLUD itu ya? Jadi bukan sebuah lembaga, jadi hanya sistem cara kerja Pak ya. Penggabungan dengan lembaganya tetap lembaga pemerintah, jadi birokratnya tetap jalan tapi entrepreneurnya jalan. Nah, di situ nanti banyak muncul tantangan-tantangan, gimana perjalanan di lapangan dan sebagainya. Ya kalau kita bicara terkait BLUD mungkin akan sampai 3 hari Pak ya mungkin ya Pak ya, terkait BLUD keseluruhan kita tidak akan berhenti karena memang sangat menarik ya Pak bahasan BLUD ini.
karena BLUD itu kan menyatukan antara pemikiran birokrasi kemudian juga dengan pemikiran entrepreneur seperti itu, sehingga akan menghasilkan suatu pelayanan yang prima kepada masyarakat seperti itu ya Pak ya. Dengan mengutamakan pelayanan terlebih dahulu, keuangan tetap akan diperhatikan dengan sistem yang fleksibel tersebut. Betul, makanya saya sendiri sebagai konsultan, ya ini kan pendapat konsultan ya, saya sendiri ya bebas ya. Itu kan menurut pribadi. Jadi khususnya layanan pemerintah ya, yang publik, yang sektor publik yang biasa, karena sektor publik itu ada BUMN juga ya, yang SKPD lah atau PD. Itu sampai kapanpun juga pelayanannya tidak akan pernah bisa seprima swasta, karena ada hambatan, ada tantangan. Nah makanya dari itu tadi supaya lebih cepat, tapi nggak secepat BUMN. Beda lagi kalau BUMN itu sudah benar-benar ya profit. Jadi mudah ya. Jadi kalau terakhir ini ada public, kalau disebut public goods itu public itu hanya fokus layanan, ada private fokus cari duit, profit. Nah BLUD itu tengah-tengah dia. Layanan ya duit. Memikirkan layanan dan mikirin keuangan duit juga. Jadi di situ. Mungkin kalau saya bilang ya lebih susah BLUD, harus mikirin layanan dulu tapi birokratnya juga harus dipikirkan. Kalau BUMN sendiri, mereka punya aturan sendiri private. Jadi jangan pernah disamakan BUMN, BUMD dengan BLUD, sangat berbeda. Sangat berbeda itu ya. Yang pesan saya itu. Baik, memang sangat berbeda ya Pak, karena sistemnya ada yang private, ada yang YC kalau disebut ya, itu. Bahasanya YC untuk yang BLUD seperti itu. Wah luar biasa sih Pak untuk diskusi kita pada siang hari ini. Mungkin kalau kita bahas akan sangat lama ya Pak ya untuk terkait BLUD, karena memang sangat menarik pembahasannya. Mungkin Sobat BLUD terkait bukan materi bahasanya Pak ya, mungkin diskusi ya. Kita udah kayak kuliah sih mungkin sebetulnya. Ya mungkin terkait apa sih menjadi BLUD itu mungkin secara garis besar sudah terjawab, tapi teman BLUD jangan khawatir nih, selalu ngikuti diskusi kita karena akan selalu ada topik yang menarik ya Pak ya. Ada topik menarik kemudian seputar BLUD, hal-hal yang berkaitan dengan BLUD, dan juga nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari Sobat BLUD yang akan kita tampung, akan kita tanyakan kepada Pak Tito seperti itu. Mungkin itu saja Pak Tito. Terima kasih sudah hadir untuk podcast kita diskusi BLUD pada siang hari ini. Untuk waktunya terima kasih banyak Pak Tito. Itu. Kemudian kepada Sobat BLUD, terima kasih banyak sudah hadir dan juga sudah menonton untuk diskusi kita pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu ikuti diskusi kita karena memang akan selalu ada diskusi-diskusi yang menarik seputar BLUD. Mungkin itu saja dari saya. Musa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ke pertemuan berikutnya. Sobat BLUD.